pernikahan saya itu langgeng. Suatu hari suami saya lagi tiduran. Dia memang sakit tipes saat itu. Itu nggak tahu Kak. Otak saya tuh langsung kayak koslet gitu. Saya langsung kayak kesurupan gitu. Apa sih kamu? Nggak, langsung marah-marah ke suami. Itu aku pukul-pukul suamiku, tonjok-tonjok. Terus aku pergi nih ke dapur. Aku kesetanan. Aku ngambil pisau Kak. Malamnya itu Kak, setelah saya dibersihin, mohon maaf ini ya mungkin, jadi paha saya tuh dikangkangin, dibikin ngangkang. Jadi paha saya tuh dikangkangin, terus saya nggak bisa lihat dengan jelas makhluknya karena saya nggak bisa melihat hal yang kayak gitu Kak. Cuman saya bisa ngerasa kalau ini adalah makhluk yang sama gitu loh. Dia tuh kayak ngambil daunnya tuh diusapin ke kemaluan saya. Terus diciumin ke hidung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita dari seorang nih yang ngalamin kejadian horor di rumahnya nih. Bahkan waktu itu sampai dia terpaksa harus pindah rumah. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Dinda. Halo Kak. Halo. Halo Kak, thank you udah datang ke sini buat nyeritain ini Kak. Ini kejadian katanya ceritanya nggak ngenakin nih, bahkan Kak Dinda pun sampai nyiapin waktu cukup lama ya buat nyeritain ini ya. Iya betul. Kenapa ini Kak? Maksudnya kejadian horor itu kan ada banyak nih, emang rumahnya yang horor atau emang kenapa Kak alasannya? Yang ini ya yang mau diceritain sekarang. Iya sampai ngaruhnya tuh ke kesehatan saya, ke mental saya, bahkan sampai CT scan, dan hasil CT scan-nya itu nggak bisa dijelaskan secara medis. Katanya ada berhubungan tentang jin yang dikirim nih waktu itu ya? Iya. Jin yang dikirim ke pribadinya Kak Dinda sendiri waktu itu? Iya. Dan yang ngirim ini pun katanya ada hubungannya sama masa lalu ya katanya? Iya. Masa lalunya Kak Dinda. Dan sampai sekarang ini bener masih proses ini ya? Masih proses pengobatan ya? Iya masih Oke, sampai berarti sampai sekarang masih struggle ya? Masih struggle banget. Karena masih, kalau lagi tiba-tiba masuk itu efeknya kayak bukan cuman, jadi jatuhnya tuh berarti kan ke mental dulu, dari mental ke fisik. Itu tuh kayak satu kesinambungan yang saling berjalan gitu. Pasti nanti begitu, makanya kita harus tenang. Kalau kita udah nemu kliknya, ya insya Allah normal lagi hidup. Jadi kayak ngambang aja sebenarnya jiwa aku tuh. Dan memang yang ke fisik ini pun Kak Dinda emang udah berobat ya berarti. Jadi sahabat lonceng ini udah berobat, nggak yang langsung ke non medis ya. Ini medis dulu pertama kan dilihat emang. Ketawanya karena dari medis dulu malah. Nggak ininya nih. Nggak non medis dulu, nggak langsung non medis gitu kan. Malah mungkin ininya apa? Ada hikmah di balik musibah mungkin kayak gitu. Jadi non medis nggak ketahuan, baru nih alternatif ya Kak Dinda ya sampai sekarang. Betul. Tapi medis juga masih jalan sekarang. Masih. Jadi dua ya, yang dilakuin Kak Dinda sampai sekarang. Oke, dan terakhir sampai keluar dari rumah itu ya. Iya. Oke, terpaksa keluar dari rumah itu dan nanti bakal diceritain Kak detailnya, oke? Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Dinda, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat sahabat lonceng nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke, Kak Dinda, langsung kita mulai ya Kak ceritanya. Jadi awal ceritanya bermula ketika saya kan menikah lagi. Jadi ini tuh pernikahan kedua saya. Oke.
pada awal nikah itu kan kita tinggalnya sama adik ipar. Jadi adik ipar tuh ikut sama saya, sama suami dan anak-anak. Yang awalnya melihat itu saat itu dia lagi tidur malam-malam sekitar jam 12 malam. Dia kan jadi tidur tuh di lantai 2 ya sama anak-anak. Kalau saya di lantai bawah gitu. Dia tuh denger dari tangga nih, udah ada suara kayak druk 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 terus sampai ke atas. Jadi posisinya itu di kamar dia dulu di-sekat sama kamar anak-anak. Jadi otomatis dia melihat makhluk itu tuh ngelewatin kamarnya, Kak. Dia lihat itu jam 12 malam ada satu sosok makhluk tinggi besar. Ada apa ini? Cula ya? Tanduk ya? Tanduk. Mukanya tuh merah. Terus mungkin banyak bulunya. Terus kukunya panjang. Dia ngelewatin kamar adik saya tuh. Terus ada gitu, sosok ini masuk ke kamar anak-anak. Anak-anak kan ada 3 tuh di atas tidur. Dia sosok ini tuh ngeliatin anak-anak. Dia liatin gitu. Ngeliatinnya tuh Kak kayak yang iba, kayak yang dendam, kayak yang marah. Terus gak lama sosok ini duduk di samping anak saya yang lagi tidur di ujung tempat tidur gitu. Dia duduk. Adik ipar saya lihat sosok ini. Dia lihat, karena kan yang saya bilang kamarnya itu kan nggak ada pintu, jadi cuma pakai sekat doang, jadi bisa lihat dong. Pas lihat, kok lama-kelamaan makhluknya berubah jadi laki-laki. Laki-laki asli, bukan sosok makhluk yang tadi. Lama-kelamaan tuh, terus udah tuh dia cerita sama saya paginya, Kak tahu nggak Kak, semalam ada sosok ini nih saya lihat, kata dia. Terus berubah jadi laki. Gimana ciri-cirinya laki-lakinya? Dia kulitnya nggak hitam, nggak putih. Terus nggak tinggi, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Katanya dia cerita alisnya gini gitu kan. Alisnya tebal gitu kan. Terus saya kasih tunjukkan foto yang kira-kira sama gitu, foto orang ini. Aku kasih. Ini bukan Dek, gue bilang. Iya Kak, dia katanya. Terus wah ngapain nih katanya. Nah semenjak dari situ Kak, setiap kali ada sosok ini menampakkan diri di rumah saya selalu tengkar sama suami. Saya selalu ribut, pasti itu ribut. Jadi antisipasinya kalau misalnya adik saya atau saya kadang-kadang pas saya lagi masak nih kayak tiba-tiba kayak gimana ya, maksudnya dia nggak solid tapi kayak ada di belakang gitu, kayak kita tuh bisa ngelihat kan ke samping ya pakai ujung mata gitu, kayak ada sosok merah gitu mukanya. Istighfar, gak boleh kepancing nih, kayaknya gue bakalan ribut gitu kalau misalnya, karena itu pasti ribut. Nanti entah gini adik saya ngingetin, Kak tadi ada sosok ini, kayaknya dia ngeliatin aja anak kakak tuh yang laki-laki yang kecil, kan saya punya anak laki-laki tuh satu-satunya yang 3 kan cewek, jadi sosok ini tuh lebih sayang ke anak laki-laki itu, katanya itu tuh kayak anak kesayangannya, nanti bakal dibikin berantemnya tuh dari situ, dari si anak laki-laki itu, kakak sama Koko tuh. Dia bilang makanya kakak harus sabar, kokonya juga harus sabar. Soalnya itu yang dijadikan alat anak itu tuh sama orang ini. Katanya entah yang dia pakai tuh sejenis apa gitu. Yang jelas makhluk ini tuh Kak jadi semacam kayak CCTV. Iya. Jadi dia akan tahu semua yang terjadi di rumah, tapi dia nggak bisa denger. Dia cuma bisa lihat tapi dia budak gitu Kak. Jadi memang relate sih. Kadang nyampe ke orang sini tuh, orang itu akan selalu tahu kehidupan internal saya. Tanpa saya, walaupun anak saya cerita atau apa, tapi orang ini tuh kayak tahu. Kayak dia punya penglihatan sendiri. Kadang-kadang ya Kak, saya pernah nemu kayak cicak warna putih. Kan kalau misalnya cicak biasa ya warnanya ini putih kayak albino. Di dapur saya pernah nemu, terus cicaknya itu saya tutupin pakai toples, drek gitu, ditutupin, toplesnya diganjel gitu kan atasnya, udah besoknya hilang pagi-paginya. Jadi setiap kali saya nemu cicak itu lagi ya udah saya bunuh gitu.
Nah, terus suatu hari saya pernah tuh nggak sembuh-sembuh. Tiap mau maghrib sakit perut nggak sembuh-sembuh. Intervalnya tuh 2 jam, selalu 2 jam dari maghrib sampai isya mungkin ya 2 jam. Isya 7:30 kan ya. Itu tuh sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Hampir mungkin 1 apa 2 bulan gitu. Itu adalah salah jalan pertama saya. Kenapa? Kita bukan cari ustadz, tapi kita nemunya malah ustadz berkedok dukun. Saat itu aku diobatin, ya mungkin ibarat kata gini ya Kak, itu kan kalau misalkan kita pergi ke medis juga udah dibilangnya nggak ada apa-apa, tapi sakit banget kayak diremes-remes gitu sampai nggak kuat gitu. Terus ya udah ternyata memang ada yang aneh, akhirnya dibuang dan itu jujur saja saya kayak maksanya tuh kenapa, karena kita harus mengeluarkan nominal yang menurut saya nggak kecil gitu untuk itu, dan ternyata itu juga nggak bertahan lama, saya kumat lagi gitu. Dan juga orang ini memang amat sangat hafal seluk-beluk rumah saya. Amat sangat hafal dari lantai bawah sampai loteng di lantai 3 sampai sudut dapur belakang rumah, semuanya dia hafal. Dan dulu juga waktu dulu saya tuh memang suka dikasih air minum, dikasih tulisan Arab, dimasukin tuh ke teko, kita tuh suruh minum semuanya. Jadi mandi juga pakai air itu, anak-anak juga banyak lah gitu yang udah. Nah, singkat cerita, pada tahun kemarin tuh 2024 ceritanya, saya jatuh di kamar mandi. Ini benjol nih Kak, gede. Saat itu ke rumah sakit, terus CT scan dan dirawat di rumah sakit 2 hari. Kata dokternya sih setelah dibaca hasil CT scan, ini hasil CT scan-nya normal, tidak ada retak tengkorak katanya. Tidak ada pendarahan di kepala, cuman kayak ada bercak-bercak aja, mungkin bekas benturan. Ada bercak-bercak darah itu nanti sudah dibantu dengan obat. Kan ini kan dibaca hasil CT-nya itu sebelum pulang tuh. Jadi saya tuh minum obat yang nanti dikeluarkan yang kayak bercak-bercak darah itu lewat urin, kayak gitu. Jadi aman dok, iya aman katanya gitu. Nanti datang lagi ke sini 3 hari kemudian ya, check up katanya, kontrol. Ya udah tuh pulang nih ke rumah. Di rumah tuh ya jujur ya, maksudnya saat itu juga aku ngerasa kayak dukungan keluarga tuh udah nggak ada. Boleh diceritain nggak Kak sebenarnya asal mula kenapa saya jatuh? Boleh. Jadi saat itu kan saya nggak tahu Kak. Jadi mungkin ini relate ya sama cerita waktu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun apa 4 tahun yang lalu, ketika pertama kali adik ipar saya ngelihat sosok itu. Karena yang bakal diceritain tuh anak itu bakal dijadikan alat supaya saya dan suami saya ini tengkar. Orang ini tuh nggak mau pernikahan saya tuh langgeng. Suatu hari suami saya lagi tiduran. Dia memang sakit tipes saat itu. Udah seminggu dia nggak pergi ke dokter karena kata dia sayang bun uangnya. Mendingan buat anak-anak aja. Udah biarin aku mah ngerasain sakit. Dia lagi tiduran gini celentang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba anak perempuan saya emang manja banget kan, lengket banget sama dia, tiba-tiba perutnya ditekan Kak, papa gitu, ditekan perutnya, perut lagi sakit, jangankan ditekan, lagi duduk aja sakit gitu, ditekan sambil bercanda gitu, papa, aduh kakak, perut papa sakit, kenapa sih Kak ditekan? Itu nggak tahu Kak, otak saya tuh langsung kayak koslet gitu, saya langsung kayak kesurupan gitu. Apa sih kamu? Nggak, langsung marah-marah ke suami. Kenapa marahin Jihan ini? Padahal dia nggak marahin anak saya yang cewek, enggak. Terus kenapa sih bun kok kamu kayak gitu? Kamu kakinya sakit, keinjek kaki kita cantengan, kakak aku pernah cantengan ya Kak. Terus keinjek apa sih cantengan nggak tahu. Pokoknya keinjek, aku marah-marah teriak-teriak gitu. Katanya itu perut aku sakit. Ditekan sama si kakak, kamu marah-marahnya sampai kayak gini. Nah ribut lah. Dari situ ribut, nggak tahu Kak, aku kalau ribut emang dulu ya emang aku yang suka hilang arah gitu. Itu aku pukul-pukul suamiku, tonjok-tonjok,
tonjok bener tonjok. Tapi kan tonjok perempuan mah nggak ada apa-apanya ya. Kalau misal dia gini kayak gak bakalan sakit kali ya. Dia mah diem aja. Aku dorong terus sampai dia nempel di tembok, di dinding. Terus aku pergi nih ke dapur. Aku kesetanan, aku ngambil pisau, Kak. Itu pisau, kondisi saya udah kesetanan, itu mentok di kulkas, truk, jadi patah. Si pisaunya teh saya megang gagangnya doang. Aku tusukin ke perutnya tuh udah nggak ada apa-apanya, cuman gagang doang, Kak. Terus, Bun, sadar Bun, kata dia gitu, kata suamiku. Terus aku dorong lagi sampai di depan pintu WC. Aku dorong dia. Mungkin kalau misalnya aku dorong dia juga bisa jatuh karena kan toiletnya posisinya lebih rendah, Kak, daripada ini gitu. Tapi dia menghindar, jadi aku yang jatuh, Kak. Itu alasan aku jatuh dan itu kebentur. Jadi waktu di rumah sakit tuh dia menyesalkan, kenapa sih Bun kita tuh harus kayak gitu, kenapa sih kamu harus dorong aku, kenapa. Mungkin aku ngerasa ini teguran ya, maksudnya aku nggak boleh kayak gitu karena memang selalu kayak gitu, emosiku tuh mungkin kayak setan gitu loh, Kak. Terus dari situ seiring berjalannya waktu di rumah sakit, aku janji sama diri aku sendiri, aku nggak mau main fisik gitu. Dan keluarga aku tuh nggak akan ada yang percaya kalau aku tuh jatuh tuh karena ulah aku sendiri. Nggak akan, nggak. Mereka taunya pasti gak mungkin dong badan kecil kayak gini. Maksudnya badan lebih kecil, suami yang badannya lebih besar daripada perempuan, dia pasti percayanya suaminya yang KDRT kan gitu, Kak. Pasti itu. Aku nggak bisa bilang kalau ini ceritanya begini, nggak mungkin, itu validasi, nggak perlu sih aku. Jadi keluarga aku tuh benar-benar kayak yang melepas gitu. Aku sakit, aku di rumah sakit. Jadi aku cuman bener-bener sama anak sama suami. Saat itu, apalagi mamaku kan memang udah nggak ada kan, udah 5 tahun yang lalu dari pas aku pisah sama yang sebelumnya, terus mama wafat gitu kan, at the time gitu. Jadi kayak brek gitu banget gitu. Mungkin otak aku nggak bisa nerima gitu. Terus di rumah sakit itu udah suruh pulang aktivitas. Biasa hari ketiga aku udah bisa bawa motor, semangat, masak gitu kan. Tadinya mah kan yang ngurus rumah kan suami sama anak-anak itu saling bahu-membahu. Sampai akhirnya balik lagi ke rumah sakit, ketemu sama dokter bedah saraf. Ini yang bikin aku down, kenapa? Waktu itu kan yang baca CT scan aku dokter umum ya. Napas bedah sarafnya bilang gini, Mbak Dinda, ini nggak ada pendarahan di kepala. Tapi kok saya lihat banyak cairan di kepalanya, katanya gitu. Itu CT scan-nya juga ada, Kak. Kok bisa? Harusnya dengan cairan yang banyak di kepala Mbak Dinda tuh nggak akan ada duduk di depan saya. Mbak Dinda itu harusnya udah muntah proyektil atau udah kejang-kejang, udah sakit kepala. Ini Mbak Dinda kenapa? Katanya. Kok nanya gitu kan, kita bingung. Mbak Dinda sebelumnya sakit kepala pernah nggak yang sampai jedot-jedot? Enggak dok, kata saya. Yang sampai bertahun-tahun gitu? Enggak. Ntar dulu, ini saya bingung nih. Ya udah gini aja, nanti 1 minggu lagi CT scan lagi ya Mbak. Down dong di situ. Karena emang kalau misalnya cairan itu nggak bahaya kan dok? Ya enggak, cuman harus dikeluarin. Gimana dok keluarnya? Pakai selang, Kak. Dibolongin gitu loh. Maksudnya pakai vipishan gitu, dibuang ke lambung. Saya harus dibotakin apa gimana, dan yang ada di bayangan saya, nanti gue bangun lagi nggak abis dioperasi, apalagi kepala kan, maksudnya vital gitu. Itu saya udah down. Dari situ saya seminggu tuh bener-bener yang nggak mau kemana-mana. Saya cari ikhtiar, saya tanya-tanya kesana kesini, karena saya kan saat itu jualan krim ya Kak, online, live gitu kan. Saat saya live, ceritanya live pakai akun yang sepi nih, akun yang sepi penonton, maksudnya yang cuman followersnya paling cuman ada 20 orang gitu dibanding akun pertama saya. Nah ketika saya live itu ada yang masuk perempuan, Mbak saya beli ya face mistnya, kata dia gitu. Oh iya, terus dia chat saya. Kan dia orang Chinese ternyata. Ci, kenapa sih kok mau sih Ci beli produk saya? Padahal kan saya ini live di akun yang nggak ada followersnya loh Ci. Nggak tahu, saya kayak percaya aja mbaknya orang baik. Gitu Kak. Udah tuh. Akhirnya setelah dia CO beli, saya tanya-tanya gini.
Ada nggak saudara yang pernah pasang Vipishan? Iya ada om saya. Udah, oh itu kenapa? Karena dia sih memang udah tua dan dia ada penyumbatan otak, makanya lah ini kan kita mah masih duduk tegak ya gitu kak. Masa harus pasang Vipishan gitu kan, yang tadinya sehat nanti gimana kalau gue tiba-tiba jadi. Terus udah tuh ceritanya, kata si Cici percaya nggak sih sama hal-hal yang kayak yang aneh-aneh yang nggak kelihatan? Oh, Mbak Dinda, saya itu orang Dayak Tulen. Saya itu dalam setahun pasti 2 kali ke Singapura untuk MRI. Hal-hal kayak gitu adalah hal yang amat sangat biasa untuk suku kami, dia bilang gitu. Saya MRI itu karena seluruh badan saya amat sangat sakit tapi nggak pernah ada apa-apa. Sampai ke Australia juga, tapi benar-benar nggak ada apa-apa. Katanya dokternya pun bukan dokter lagi, profesor dia bilang. Lalu akhirnya dibersihkan sama kakak saya. Cuman sekarang itu karena saya pindah keyakinan, saya udah ke Nasrani, kakak saya ke Muslim, jadi saya udah nggak pernah pakai persembahan dupa kayak gitu lagi. Jadi lebih ke kalau Nasrani kan ke alam roh ya, didoain gitu loh kak. Setelah dia menikah, emang kenapa? Saya cerita. Saya kirim foto orang itu kak. Dia baca kayak gini. Ya udah nanti malam saya doain ya alam roh katanya. Alam rohnya kakak nanti didoain. Oke. Saya nggak bisa tidur tuh kak. Dari situ jam 4 subuh tuh saya kebangun. Saya duduk di sofa. Anak saya turun. Bun kok udah bangun? Iya, lagi kepikiran nih. Teteh kenapa jam segini udah bangun? Teteh mimpinya agak aneh, kata dia gitu. Teteh emang mimpi apa? Itu bun, teteh mimpi orang itu kayak nyuruh teteh naburin pasir di depan rumah. Tapi nggak lama pasirnya itu diacak-acak, diberantakin. Nah, terus dibenerin lagi sama dia, dibentuk lagi, jadi bulat pasirnya tuh kayak pizza gitu loh kak, bulatnya, agak lonjong tapi. Terus ada garis-garisnya bun, garisnya tuh ada 8, katanya gitu. Terus teteh tuh ngelihat kayak di situ tuh ada embun, ada orang itu, ada babah, ada adik-adik aku, ada bapakku gitu. Pokoknya ada jadi 8 aja di situ. Oke, katanya. Ya kita positif thinking aja, mungkin orang itu bisa teh bayarin tanah sama rumah ini. Kan rumah itu kan mau disita sama bank gara-gara orang itu gitu ya kak. Jadi kita positif thinking. Ya udah deh bun, iya. Itu kan udah di jam 4 subuh. Saya buka pintu dong jam 5-nya. Ketuk ke pintu, buka pintu. Kebetulan di depan rumah itu ada 2 lukisan dua hiasan dinding ya kak, gantungan dinding. Yang satu lafadz Allah, yang satu lafadz Muhammad. Allah di kanan, yang Muhammad di kiri. Itu pecah yang lafadz Muhammad. Pecah, ada di lantai, nggak ada angin, nggak ada hujan, pecah. Pakunya masih nempel kuat di dinding. Dan yang aneh, anak aku kan ngelihat juga ya, Bun, kenapa? Teteh kan mimpinya di situ bun, pasirnya ditaburinya di situ bun, di yang tulisan lafadz Muhammad itu pecah di situ, katanya. Iya bun, teteh juga mimpi. Jadi si pasir dibikin kayak potongan pizza, terus teteh lihat ada laki-laki gemuk. Laki-laki gemuknya tuh biasa kayak laki-laki gemuk pada umumnya pak, rambutnya ya biasa gitu ya looknya. Cuman dia laki-laki gemuk itu sama orang itu, katanya gitu kan. Apa ya artinya? Udahlah biarin, bilang gitu. Udah nggak apa-apa. Nah nggak lama paginya temen aku nih yang orang Dayak, Cece Lydia, namanya Cece Lydia kan, dia chat aku, Kak Dinda, aku udah doain kamu tadi malam jam 12, kata kita mungkin tahajud kali ya sama tim, dia bilang. Iya Ce, gimana? Kak Dinda, aku lihat ada makhluk gemuk yang nyentil tulisan lafadz Muhammad itu. Disentil Kak sama dia, bukan ditiup. Tek. Anak saya mimpiin makhluk gemuk, Cece Lydia lihat makhluk gemuk nyentil.
Lafar Muhammad itu. Padahal aku nggak cerita sama sekali tentang lukisan yang jatuh, tentang apalagi yang makhluk ini yang sama mereka impiin gitu loh Kak, bisa sama gitu kan. Terus Kak Dinda, Mbak Dinda itu jatuh ke toilet karena memang kesalahan Mbak Dinda sendiri. Akan tetapi saya melihat makhluk gemuk ini, dia yang masukin jarum ke kepalanya Mbak Dinda. Saya melihat ada jarum, tidak besar, tidak kecil, dimasukkan ke kepala gini, terus ditarik, jadi si cairan itu masuk. Oh gitu. Udah, Mbak Dinda nggak usah khawatir, taburin aja garam selama 7 hari di rumah, garam kasar. Oke. Ada lagi, satu lagi nih, aku punya salah satu customer, dari customer juga mungkin Allah Maha baik gitu ya, jadi walaupun aku sama keluarga tidak itu dicuekin lah kesannya, tapi aku punya orang-orang baik di sekeliling aku yang itu luar biasa menurut aku gitu. Jadi kayak mood booster banget kan Kak. Jadi ada lagi dia tiba-tiba gitu, itu tuh customer random aja tiba-tiba. Coba Dinda, dia kayak kenapa ya, saya pengen banget kontak kamu. Jadi kita cerita, iya ini Kak, ini aku ini. Coba Dinda, kamu selama 7 hari sebelum CT scan kamu konsumsi daun kelor. Saking pengen sembuh, itu daun kelor kan ada bau-baunya gitu ya. Aku tuh nggak pernah daun kelor tuh ditumis, pasti direbus doang, nggak pernah kasih garam. Dimakan aja digadoin Kak. Dimakan digadoin tuh daun kelor selama 7 hari sama air kelapa hijau. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk CT scan hari Senin. Saat itu hari Minggu. Jadi setelah 7 hari itu, kata si teman saya nih, Kak Winda namanya, yang nyuruh saya makan daun kelor. Nanti kalau misalnya bener orang ini jahilin kamu bakalan muntah darah. Aku bilang gini, seumur hidup gue belum pernah loh muntah darah. Kak, gue seumur hidup belum pernah muntah darah dan itu gak akan terjadi. Mungkin dalam hati lucu gitu kan, dari mana itu bisa muntah darah. Coba baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin 7 kali, terus ditutup dengan Al-Fatihah. Sambil bayangin orang itu. Saya duduk di depan sama suami. Tiba-tiba pas di bacaan ke-7 itu kayak ada yang naik Kak. Muntahnya lendir. Bener ya? Tapi ada darahnya di dalam lendir itu teh. Oke. Sampai pas lagi baca-baca terus, Pak darah. Iya, udah biarin, udah terusin baca terusin. Aku udah lemes ini sebenarnya. Nah, terus saat itu memang pas CT scan itu hari Senin kayak banyak gangguannya, biasa lah ya, kayak mau cari kelapa susah banget, kayak hujan deras, kayak yang mau CT scan nggak mau, kayak yang aku juga takut buat baca hasil CT scan lagi. Nah, pas CT scan dokternya bilang, Bu, ini cairan di kepalanya masih ada, tapi dia cuman berubah tempat aja. Dan ini harusnya ibu tuh mohon maaf ya, harusnya nggak duduk begini, katanya gitu. Harusnya nggak kayak gini, Bu. Ibu tuh harus gitu kali ya, Pak. Harusnya ngejengkang mungkin gitu, Kak. Maksud si dokter ini, karena saya seumur-umur nggak pernah tuh sakit kepala kayak sampai yang gimana-gimana. Ya udah, nanti Bu saya kasih ya obat pelemas ini, katanya. Nanti 1 bulan lagi Bu CT scan lagi, katanya gitu. Aku udah ngedown banget Kak itu, karena kalau misalnya 1 bulan masih ada itu gue harus gimana? Apa gue harus memutuskan untuk vipisan? Terus gimana? Ini tuh apa sih? Ini tuh kenapa? Kalau emang ada yang ngusilin, kenapa sih harus diusilin? Anak tuh ada 3 loh. Anak saya kan 4, tapi yang ini kan 3 dari yang sebelumnya gitu. Anak saya tuh 3 loh gitu. Kenapa sih kok tega banget kalau misalnya saya nggak ada, kalau misalnya saya meninggal, terus ini anak 3 mau kemana? Sementara itu kan nggak setanggung jawab papahnya Ling gitu, papahnya anak yang sekarang kan gitu. Aku udah ngedown tau Kak, sampai pernah aku tuh mau makan ini kan, ada mie goreng. Waktu itu banyak banget tikus tuh dikasih racun tikus tuh.
mie gorengnya tuh dikasih racun tikus. So aku tuh ngeliatin aja tuh ke arah mie goreng itu, kayak ada yang bisikin, makan. Mie goreng racun tikus? Enggak, jadi aku yang kasih racun tikus di mie goreng buat ngeracunin tikus. Ditaruh di pojokan-pojokan. Tapi di kuping tuh kayak makan gitu. Sempet, udah gini, mie-nya udah gini. Tiba-tiba kucing aku, mie gorengnya ditumplekin, jatuh ke bawah. Terus kucingnya langsung gitu, yang buntutnya naik gitu loh Kak, kayak yang dia ngelihat sosok. Itu tuh langsung yang gitu kucingnya, kayak ituin kita gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Makanya aku sayang banget sama kucing karena itu. Terus selama itu juga gangguan demi gangguan tuh kayak kan gini ya Kak, ibarat kata selama 7 hari itu kan aku konsumsi daun kelor, terus kelapa hijau, terus baca lafaz itu kan, terus doa nggak putus-putus, terus ternyata masih ada cairan di kepala, aku jadi ngedown lagi, harus CT scan 1 bulan lagi. Perjalanan dari hari ke-7 sampai 1 bulan ini tuh luar biasa Kak, sampai aku mau suicide itu kan, mie goreng segala, mecahin gelas, nyiapin pisau, ngunciin pintu di kamar, cuman suami dobrak saat itu. Jadi kayak gitu, kayak dia nggak bakalan mau saya tuh senang, saya tuh bahagia dengan cara apapun, mau dipisahkan gitu saya sama suami itu gitu. Cuman sampai akhirnya saya tuh secara nggak sengaja lagi dan lagi Allah tuh nolong saya, bukan lewat jalan kayak dulu salah jalan dukun ya Kak. Jadi ada salah satu ustadz datang ke rumah dia sama temen-temennya. Nah temennya ini si teteh ini, dia ngeliat kok kamu kayak nggak ada sukmanya ya, katanya gitu, kayak melongo aja gitu Kak, kayak ngomong tuh tapi kemana gitu, kayak nggak ada sukmanya gitu, kayak yuk dibersihin yuk katanya. Aku kan tadinya nggak mau, enggak takut. Nah, enggak. Ya udah akhirnya kayak takut aja gitu. Akhirnya ya udah mau tuh. Terus suami suruh cari kelapa hijau. Akhirnya dapat kelapa hijau, terus dibuka gitu tutupnya. Pas dibuka tuh ada kan kelapa hijau yang baru tuh harusnya mulus ya Kak. Bagian kayak ininya tuh apa sih atasnya itu ya. Harusnya tuh yang bagian-bagian sini tuh mulus. Kalau yang punya aku tuh banyak banget noda-nodanya. Dan pas ditusuk airnya tuh nggak yang gitu, nggak yang nyembur gitu. Kayak sedikit aja. Kamu harus keluar dari rumah ini. Kata kamu memang harus hijrah dari tempat ini karena tempat ini mungkin punya cerita yang kelam di masa lalu kamu gitu kan. Banyak kejadian sedihnya daripada senangnya. Kayaknya kamu memang harus hijrah katanya. Aku mikir nggak mungkin gue keluar dari sini. Darah gue tuh udah ada di sini, ibarat kita gitu kan. Ini tuh pemberian mama, rumah ini tuh tanda cinta mama, kasih sayangnya mama sama bapak gitu, bikinin rumah buat saya gitu kan. Malamnya itu Kak, setelah saya dibersihin, saya mimpi tuh. Mohon maaf ini ya mungkin. Jadi paha saya tuh dikangkangin, dibikin ngangkang. Jadi mimpinya juga Kak kayak mimpi tapi kayak ada gitu loh. Kita bangun tapi kita nggak bisa bangun gitu, kayak direp-rep ya. Jadi paha saya tuh dikangkangin. Terus makhluk ini lagi, saya rasa saya nggak bisa lihat dengan jelas makhluknya karena saya nggak bisa melihat hal yang kayak gitu Kak. Cuman saya bisa ngerasa kalau ini adalah makhluk yang sama gitu loh. Karena dimensinya, besarnya tuh kayak sama gitu. Dan makhluk besar ini tuh, orang besar ini tuh, dia tuh kayak ngambil daunnya tuh diusapin ke kemaluan saya. Diusapin, daunnya tuh kayak daun sirih gitu Kak bentuknya. Tapi bukan daun sirih sih saya rasa, diusapin, terus diciumin ke hidung saya. Anjir. Bau busuk. Si daun ini ya? Si daunnya bau busuk. Saya kebangun, saya langsung nangis. Ya Allah, apalagi ini? Kalau misal lewat kepala gagal, terus mau lewat mana? Gue mau dibikin sakit lewat apa? Dari situ si Kak Win, saya cerita ke Kak Winda, Kak ini gini. Coba bersihin, coba pakai daun kelor. Kalau misalnya kamu habis
buang air kecil, coba pakai daun kelor, bersihinnya pakai air daun kelor. Kamu harus selalu sedia daun kelor itu, bila perlu tanam. Pokoknya selama sebulan itu nyari daun kelor terus bersihin itunya pakai daun kelor gitu Kak. Jadi aku tuh jadi kayak overthinking kan, sempet depresi gitu, sempet ngurung diri lagi, bahkan ke warung nggak mau. Itu udah kayak orang mati segan, hidup pun tak mau Kak. Harus cari uang dari live TikTok, sementara kita berantakan kayak gitu, hidup harus tetap berjalan, ibu nggak ada sokongan dari keluarga, cuman punya anak dan suami, gelap banget Kak rasanya, sumpah gelap banget. Gue daripada gue diginin, mending gue langsung nggak ada aja deh, jangan siksa gue kayak gini, berat ya, jangan dikit-dikit kayak gini, gue dibikin gila. Karena memang ada bahasa orang itu tuh bikin, kalau nggak sama gue mau gue bikin gila lu gitu dulu, gitu sebelum nikah lagi. Dari situ ternyata aku bukan butuh dokter Kak, aku butuh Tuhan, aku butuh Allah. Semahal apapun, sehebat apapun dokter, tapi kalau misalnya Allah tidak mengizinkan kuasa kegelapan itu masuk, itu nggak akan terjadi. Itu titik balik aku tuh ketika ngeliat suami aku ngedown. Dia kayak orang depresi. Bun, jangan kayak gini dong Bun. Dia nangis, aku tidur. Aku pikir siapa yang nangis ya, siapa yang duduk itu ya tengah malam. Ya Allah, laki gue lagi duduk madep tembok. Kenapa Pak? Kamu jangan kayak gini. Ayo dong, mau dong Bun berobat. Ayo dong. Kita CT scan ya, apapun yang terjadi, kalaupun memang harus pasang vipishan, kamu bakalan sehat kok, kamu nggak ada kok, kan aku takut nggak ada Kak. Daripada gue nggak ada digituin, disayat pala gue dikit-dikit, udah mendingan gue makan mie racun gitu kan, langsung gitu. Terus jangan kayak gini dong Bun, kamu jahat Bun sama aku, sama anak-anak. Aku punya siapa? Aku nggak punya siapa-siapa kecuali kamu sama anak-anak. Dari situ aku kayak titik balik tuh Kak. Aku rajinin sholat, aku nangis sama Allah, aku minta, ini apa ya Allah, kok ujiannya kayak gini banget, udah mah rumah hampir mau kesita, ya kan, keluarga kayak gini, sakit pun ya cuman sama anak-anak sama suami tok gitu, mama nggak ada, pokoknya kayak gitu deh gitu, hal-hal yang sebenarnya setelah ngadu itu lebih lega, kayak lebih plong. Memang setelah 1 bulan lagi aku CT scan lagi dan cairan itu masih ada, tapi aku kayak tadi aku nggak mau masuk, nggak mau baca gitu, suami aja yang baca tuh. Tapi ternyata dokternya nyuruh datang. Udah sini Mbak, ngapain harus takut? Ini Mbak kan di kepala ada cairan tapi nggak ada masalah. Ya udah gini aja, nanti MRI aja. Waduh, gue suruh MRI lagi. Suruh MRI lagi. Apa? Nanti ke ini ya, ke Hermina yang di Depok. Dia bilang, aduh, iya dok. Sekarang saya kasih itu deh, apa namanya, obat pelemas leher, kata otot leher, dikasih apalah itu. Aku sih tahu gitu ya. Nah terus dari situ masih kayak ngerasa masih ngerasa depresi apa. Sampai akhirnya aku berobat ke ini Kak, SPKJ, ke psikiater. Itu memang ya sebenarnya sampai sekarang sih aku masih konsumsi itu. Oke. Konsumsi obat itu kan penenang. Mungkin suami juga karena kan dia kan nggak tahu obat gitu, jadi aku tahu, oh iya ini obat penenang dosisnya segini, kayaknya kurang nih, nanti gue minta lagi yang dosisnya karena nggak ngaruh dosis segitu tuh kayaknya gitu. Tetap aku nggak bisa tidur kalau malam, nggak pernah bisa tidur. Sampai suatu ketika orang ini juga kayaknya ngacak-ngacak keluarga aku. Kenapa? Yang aku bilang rumah mau kesita, rumah sama tanah itu tuh kurang lebih 800 meter. Kok bisa? Ya karena saat itu tanah dan rumah ini punya mama, almarhumah mama bapak. Diagunin ke bank, diganti tadinya AJB diganti ke sertifikatnya jadi atas nama saya. Padahal itu kan masih punya mama ya. Atas nama saya, debiturnya saya dong yang oneng, saya dong yang terancam.
kalaupun dia nggak mau tanggung jawab, mau apa? Dia enak lenggang kaki pergi. Saya di sini yang babak belur, Kak. Tahu nggak, itu tuh kayak orang lose memory, dan itu kejadiannya beberapa belas tahun yang lalu di 2012. Kejadian itu pergantian dari AJB ke sertifikat itu. Karena mungkin dulu saya 22 tahun ya, mungkin masih kuliah semester berapa gitu, semester akhir. Dan itu kita tuh kayak diajak ke bank gitu sama mama, itu kayak orang linglung aja. Orang ini yang aku bilang suka dikasih air, dikasih tulisan Arab, diminumin. Bukan tidak mungkin mama saya juga minum. Mungkin keluarga saya juga minum. Imbasnya sekarang mama nggak ada, saya juga nikah lagi, terus mungkin komplikasinya orang ini nggak bayarin hutang itu kan. Oh, akhirnya nggak ketahuan tuh, nggak dibayar ya? Iya, memang nggak dibayar dari 2017 dan memang harus dikosongkan kan si tanah itu teh. Nunggak berarti? Nunggak. Terus otomatis saya dong yang mungkin atas dasar itu keluarga saya nggak suka gitu sama saya, kesel gitu, kenapa sih kok lu jadi orang kok oneng banget sih, maunya gitu, percaya aja gitu. Ya gimana nggak percaya kan, ya namanya orang paling dekat dengan saya saat itu ya Kak. Saya berpikir dia akan tanggung jawab gitu, karena kita berangkat sama mamah juga dan nggak bisa. Keluarga saya ngelihatnya tuh kayak, kamu juga ikut menikmati. Ya saya menikmati hanya sebatas kayak nafkah aja. Kayak gitu. Karena sisanya dipakai untuk bangun lantai 2 di rumah gitu kan. Dan lain sebagainya. Pokoknya untuk mungkin gaya hidup begitu. Dan saya ngerasa kok keluarga saya malah pro ke si orang itu gitu. Kan yang udah ngacak-ngacak orang itu, tapi kenapa mereka nggak bisa keras ke orang itu gitu, malah jadi kayak ke saya dan ke suami, keluarga itu kayak nggak suka banget gitu. Sampai akhirnya ya saya ada di titik saya harus keluar dari rumah itu, dicabut paksa ibarat kata mah. Karena kan waktu kata Pak Ustadz yang waktu ngerukyah saya harus keluar dari rumah itu. Terus dia juga sempat telepon ke suami, halo, katanya, udah pindah belum dari situ? Katanya, pindah, enggak. Saya juga sempat nyari-nyari kayak kontrakan gitu Kak. Saat itu cuman iseng doang, karena nggak mungkin gue keluar dari rumah saya. Itu nggak mungkin banget. Gue tuh udah mendarah daging di situ. Mau gue sampai semua ada hampir 9 dari 10 orang bilang, iya rumah itu auranya nggak bagus, kamu harus keluar, kalau nggak kamu akan selamanya kayak gitu, kamu diobatin kamu bakal kayak gitu lagi, karena orang itu tahu seluk beluk rumah itu, kapanpun dimanapun dia mau nanam dia tinggal, karena dia tahu. Akhirnya saat itu aku nemu satu kontrakan, tiba-tiba ibunya baik hati banget, kita dikasih kunci, padahal kita belum masuk uang sepeser pun buat ngontrak, karena saya nggak ada niat untuk ngontrak di situ. Sampai di rumah pun, ngapain bawa kunci kontrakan, emang gue bakalan ngontrak? Enggak kok, kataku gitu. Tapi qadarullah 2 hari setelah itu saya terpaksa harus keluar dari rumah itu dengan cara yang tidak elegan gitu menurut saya. Ya disebut diusir sih enggak ya, terlalu kasar, cuman kenyataannya kayak gitu. Jadi ya Allah tuh baik banget, di saat kayak gitu kita kayak udah disediain tempat yang lain. Dia tuh nggak membiarkan anak saya kesusahan, ada tempat yang lain. Dan ternyata di rumah yang sekarang ini, di kontrakan yang sekarang ini, mental saya tuh kayak lebih kejaga gitu. Kalau kadang-kadang saya suka tiba-tiba lus, tiba-tiba saya ya sakit banget sih Kak. Maksudnya gini loh Kak, lu mau apa sih? Lu tuh maunya apa dulu? Waktu dulu gue mau pergi nggak boleh, gue tetap stay, gue disakitin mulu. Tapi giliran sekarang gue nemu bahagia, lu nggak suka. Karena anak saya pun yang paling gede, ibarat kata sedarah kan, dia tuh bisa ngerasain kalau memang orang itu tuh kayak dendam, kayak nggak suka, karena memang sifatnya seperti itu. Mungkin looknya bagus Kak, orang itu tuh looknya bagus, dia tuh benar-benar yang agamais. Akan tetapi kita nggak tahu kedalaman hati seseorang kan.
apa sih yang dia mau tuh, pengennya lu teh apa, gue tuh pengennya tuh kayak gimana. Sampai sekarang memang di rumah saya yang sekarang ini alhamdulillah adem banget ya. Cuman setelah saya cerita tuh sama Mbak Rara, malamnya saya teleponan sama saya voice note. Aku voice note tuh ke Mbak Rara. Itu paginya tuh mimpi ada orang gemuk di depan jendela, kan di kamar ada jendelanya. Jendela saya tuh di dalam mimpi tuh saya buka jendelanya, terus orang yang gendut itu tuh lagi duduk di depan jendela. Lagi ngangkang Kak, lagi gini gendut gitu. Dinda numpang apa gitu, saya nggak tahu. Dinda numpang duduk ya, mungkin gitu ngomongnya ya. Terus kata saya, itu kan dia, kata. Langsung saya tuh di dalam mimpi tuh langsung saya videoin gitu, maksudnya buat bukti, mungkin kesengsem kali ya, buat bukti, buat dokumentasi, di videoin itu tuh orang gemuk itu gitu kan. Seorang gemuknya pindah ke gerbang, berubah dia jadi kurus. Nggak tahu deh itu masih sosok yang dulu di rumah sana atau bukan. Cuman kalau di rumah sana memang jujur banyak tanamannya. Waktu saya diobatin sama si dukun itu yang salah jalan tuh awalnya. Itu dukun itu tuh yang nyariin sampai ke loteng lantai 3. Jadi ceritanya, Pak, saya izinnya ke lantai 2, katanya gitu. Mau kayaknya ada yang ditanam nih di atas. Kan posisinya dia nggak tahu apa rumah itu sudut-sudutnya tuh dia nggak tahu. Tapi oh ya udah, naik ke lantai 2, nggak ada apa-apa. Oh ini di loteng nih, katanya gitu. Ya naik ke loteng tuh, pada naik para suami, terus para laki-laki sama dukunnya kan suami istri kan, ke atas tuh. Pas di loteng itu mereka nemu kayak tulisan Arab yang digantung di loteng. Terus kayaknya ini masih ada nih, katanya gitu. Ini kan udah paling tinggi Pak, udah loteng gitu, maksudnya udah nggak ada lagi. Ini masih ada, katanya. Naik dia ke plafon Kak, lewat yang kotak kecil itu. Ini kayak di atas nih ada, katanya gitu. Naik itu, kayak itu ngerayap-rayap. Ada bener tuh, disenterin. Tuh Pak, ada ya Pak, katanya. Dicabut lagi satu. Itu tulisan Arab. Tapi artinya gini, tapi kayak yang dimix sama bahasa, pokoknya bukan Arab pure Arab gitu Kak. Jadi intinya gini aslinya ya. Itu tuh awalnya ayat Al-Quran. Terus di tengahnya tuh intinya pokoknya akan mendatangkan kekayaan dari mana saja, dari arah mana saja, dengan cara apa saja. Nah, dengan cara apa sajanya ini kan. Sampai detik ini juga jujur aku masih berjuang sama depresi aku, sama usaha aku buat menutupi hutang itu yang menurut aku nggak sedikit. Karena orang ini nggak kalau dia tanggung jawab dia udah pasti bayarin lah Kak. Kan dia memang pengen lihat aku hancur intinya. Iyalah. Dia tuh puas mungkin, tapi nggak apa-apa. Karena kan dunia mah cuma sementara gitu ya Kak. Iya itu aja sih. Dan ketika mimpi, Kak Dinda ngelihat POV mimpinya gimana? Kak Dinda ngelihat Kak Dinda bersama makhluk itu atau Kak Dinda sebagai orangnya? Jadi Kak Dinda kayak nonton TV atau Kak Dinda kayak ngelihat diri Kak Dinda nih? Enggak, saya ngerasa. Jadi itu Kak Dinda langsung, mata Kak Dinda langsung ngelihat sesuatu gitu ya? Jadi Kak Dinda nggak ngelihat diri Kak Dinda ya? Enggak. Biasanya gitu emang Kak kalau mimpinya aneh. Maksudnya gimana Kak? Nggak tahu kadang denger kata orang kalau mimpi normal itu kita kayak nonton TV aja gitu. Kita kayak ngeliat diri kita kan kalau mimpi normal ya. Oh gitu ya. Katanya, saya baru tahu. Kalau mimpinya normal nih, kita bisa lihat diri kita gitu. Kita jadi kayak lihat diri kita sendiri, itu mimpi normal. Tapi kok mimpinya agak aneh. Oh kita yang rasa sendiri sebagai pelaku. Kita sebagai si matanya itu. Jadi kita nggak bisa ngeliat diri kita sebagai diri kita sendiri. Iya memang ngeliatnya gini, dia ada di atas, dia olesin pakai daun, terus truk ke hidung, busuk. Iya, dan pelakunya ini ya memang ada hubungannya sama masa lalu Kak Dinda juga ya memang. Ya semoga Kak Dinda juga sampai sekarang aman-aman aja ya. Pokoknya amin. Gak Makanya ada aneh-aneh lagi. Mau cerita ini tuh sebenarnya butuh waktu banget, kayak maju mundur. Cuman apa yang sudah mereka lakukan sama saya nggak mau jadi pribadi yang selalu diam, ditindas, diinjak, saya diam. Nggak, udah terlanjur kayak ibarat kata. Iya. Iya, saya diam, salah, saya
saya bicara tambah salah, ya udah jadi diri sendiri aja. Tapi untungnya di rumah yang baru ini agak enak ya ininya. Iya, alhamdulillah. Nah itu kan tadi Kak Dinda sering tuh katanya live itu live di TikTok ya berarti ya? Iya. Itu jualan juga apa gimana Kak? Iya, jualan Kak. Jualan. Ini masih sekarang masih aktif berarti Masih. ya? Itu TikToknya apa Kak Dinda? Bisa dikasih tau nggak sama sahabat lonceng Oh, kali iya, aja sahabat lonceng yang di sini kan banyak yang main TikTok nih. Itu nanti linknya ada di deskripsi, bisa main ke Iya. TikToknya Kak Dinda apa Kak? Boleh nama akun TikToknya Dinda Galih, Dinda_Galih. Oh, oke. Nanti linknya pokoknya ditaruh di deskripsi ya. Sahabat lonceng bisa main ke Iya. TikToknya Kak Dinda. Boleh, makasih. Nah, itu masih sering live sekarang nggak? Apa enggak? Masih sih ya, Masih? dan link kadang-kadang. Jadi kan bisa interaksi di sana Iya. langsung lah sahabat lonceng ya. Dan buat teman-teman juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Dinda Kak, makasih banget ya Iya. udah nyeritain ini sama aku, sama Sama-sama. sahabat lonceng juga. Pasti berat nih nyeritain ini, dan Kak Dinda makasih banget udah mau nyeritain ini. Sahabat lonceng juga nih yang pengen cerita, datang langsung ke sini ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Dinda juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.